Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung jumlah kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah peminjam dengan pendekatan repayment capacity atau RPC, khususnya untuk pinjaman-pinjaman mikro dan kecil. Pendekatan ini banyak dipakai untuk usaha mikro kecil karena secara umum manajemen keuangan pengusaha mikro belum memisahkan secara jelas penggunaan dana untuk usaha dan untuk kebutuhan pribadi. Pendekatan ini tidak menggambarkan kebutuhan kredit, tetapi menggambarkan kemampuan membayar pinjaman atau angsuran pinjaman pada periode tertentu. Misalnya mingguan, bulanan, 3 bulanan. Untuk itu, perhitungan RPC disesuaikan dengan periode pembayaran angsuran yang akan diberikan. Misalnya, apabila periode angsuran yang akan diberikan bulanan, maka RPC yang dihitung adalah periode 1 bulan. Repayment capacity dihitung dari hasil perhitungan laba bersih usaha dengan persentase tertentu dari laba bersih atau sisa hasil usaha tersebut. Mari kita lihat contoh berikut ini. Laba rugi periode 1 April sampai dengan 30 April 2020 akan dihitung laba bersih atau sisa hasil usaha per bulan. Penjualan adalah omset total dalam 1 bulan. Ketika Anda memprobing atau mengambil data di calon nasabah, omset penjualan ini dapat berupa omset per hari dikalikan 30 dalam 1 bulan. Kalau ada catatan penjualan, maka diambil dari catatan penjualan. Harga pokok penjualan adalah harga ditambah biaya perolehan barang yang dijual. Untuk usaha-usaha mikro dapat dihitung dengan cara antara lain. Dari contoh ini, omset rata-rata per hari sebesar 3 juta rupiah. Pak Andi menghitung rata-rata keuntungan sebesar 600.000 rupiah per hari. Jadi harga pokok penjualan sebesar 2.400.000 rupiah per hari atau 3 juta rupiah, omset penjualan 3 juta rupiah dikurangi keuntungan sebesar 600.000 rupiah per hari. Jadi total per bulan 30 dikali 2.400.000 rupiah sama dengan 72 juta rupiah. Cara yang kedua adalah menghitung berapa rata-rata pembelian barang dagangan dalam satu periode tertentu. Dalam contoh ini, rata-rata pembelian barang dagangan per bulan adalah sebesar 72 juta rupiah. Setelah menghitung penjualan dan harga pokok penjualan, didapatkan laba kotor sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya, hitung biaya-biaya atau beban dalam 1 bulan. Misalnya, biaya tenaga kerja, biaya listrik, telepon dan air, biaya pajak dan retribusi, biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan setiap bulan, misalnya biaya sumbangan atau biaya untuk ke pengantin. Biaya rumah tangga harus dihitung sesuai dengan rata-rata pengeluaran real dalam 1 bulan. Biaya rumah tangga ini harus dihitung sebagai pengeluaran karena laba bersih dalam hal ini harus benar-benar menggambarkan sisa dana yang dapat dipakai untuk membayar angsuran pinjaman. Karena itu, sekali lagi, total biaya
yang dihitung adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam 1 bulan. Kalau ada angsuran pinjaman atau arisan atau cicilan barang yang harus dibayar oleh nasabah, itu harus dimasukkan sebagai pengeluaran atau biaya-biaya. Total biaya sebesar 12 juta di dalam contoh ini menggambarkan biaya keseluruhan yang dikeluarkan dalam 1 bulan, termasuk biaya-biaya pribadi yang bersangkutan. Laba bersih adalah laba kotor dikurangi total biaya. Setelah laba bersih didapatkan, selanjutnya dihitung repayment capacity atau RPC-nya. Misalnya 75% dari laba bersih, sama dengan Rp4.500.000. Penentuan persentase dari laba bersih tergantung kebijakan pemberi kredit dan diatur dalam aturan yang jelas. Atas dasar repayment capacity tersebut, dapat dihitung maksimum plafon kredit yang dapat diberikan dengan rumus 1 dibagi 1 tambah I kali N kali repayment capacity. Rumus ini berlaku apabila suku bunga flat atau flat rate, yaitu suku bunga yang dihitung dari saldo mula-mula dan berlaku selama jangka waktu kredit. Untuk contoh ini, maksimum plafon yang dapat diberikan adalah sebesar 1 dibagi 1 ditambah, misalnya suku bunganya 1% per bulan dan jangka waktunya 12 bulan, 0,01 dikali 12 dikali 12 kali Rp4.500.000 sama dengan 0,892857 dikali 54 juta rupiah, didapatkan sebesar 48.214.278. Bisa dibulatkan jadi 48 juta. Jadi dapat diberikan fasilitas kredit dengan jumlah 48 juta rupiah. Berapa angsuran per bulan? Angsuran pokok sama dengan 4 juta rupiah, yaitu 48 juta rupiah dibagi 12. Bunga sama dengan Rp480.000, yaitu 48 juta rupiah dikali 1%. Jadi total angsuran per bulan pokok tambah bunga sama dengan Rp4.480.000. Repayment capacity Rp4.500.000 lebih besar dari angsuran Rp4.480.000. Dalam hal ini, repayment capacity harus lebih besar atau minimal sama dengan angsuran pinjaman. Nah, demikian pembahasan kita, dan melalui channel ini saya akan tetap membahas cara mengelola keuangan yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Karena itu, supaya Anda tidak ketinggalan informasi, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Salam sukses.